Dewan Ekonomi Nasional pastikan fundamental ekonomi kuat, pemerintah waspadai pelemahan rupiah. Mengintip lagu berkesan di album baru Wouma. Zona inklusi Piala Dunia Guadalajara. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Landari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Pemerintah dan DPR menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Namun pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian karena berdampak pada kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pagestu mengatakan hasil rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR menyepakati bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Meski demikian, Mari mengakui Indonesia tengah menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang lebih besar dibandingkan beberapa negara lain. Pemerintah diminta mewaspadai kondisi ini dengan menjaga kepercayaan pasar. Menurut Mari, kepercayaan investor sangat berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil pemerintah ke depan. Lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi. Ketidakpastian global termasuk kenaikan harga minyak dunia disebut mulai memberikan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu pemerintah memprioritaskan langkah menjaga stabilitas makroekonomi jangka pendek melalui penguatan kebijakan fiskal dan moneter serta koordinasi antar lembaga. Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah merespons kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Dari Jakarta, Mendra Dewanata De Chandra, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, upaya menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional terus dilakukan pemerintah dan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga ekonomi untuk membahas kondisi fiskal, moneter, serta langkah mitigasi menghadapi tantangan ekonomi. Rapat koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini melibatkan Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejumlah solusi dibahas untuk merespons berbagai perkembangan ekonomi terkini, termasuk kekhawatiran industri terhadap tingginya biaya produksi yang berdampak pada keberlanjutan tenaga kerja. Salah satu hasil pembahasan adalah kabar terkait penurunan kembali harga gas industri yang sebelumnya mengalami kenaikan. Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia industri dan para pekerja, mengingat biaya energi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing perusahaan dan potensi pemutusan hubungan kerja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah telah menerima masukan dari berbagai asosiasi industri dan serikat pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah kini merumuskan langkah strategis untuk menjaga industri tetap berjalan sekaligus memastikan lapangan pekerjaan tetap terlindungi. Termasuk dari KSPI, atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman. DPR dan pemerintah menegaskan koordinasi lintas lembaga akan terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata De Chandra, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup rangkaian kunjungannya di Provinsi Lampung dengan menyampaikan apresiasi atas sambutan masyarakat. Jokowi mengaku masih merasa dekat dengan kehidupan masyarakat desa dan menyebut Lampung sebagai daerah yang memiliki ikatan kuat dengan dirinya. Menutup rangkaian safari politik di Provinsi Lampung, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengatakan dirinya masih sama seperti dulu, yaitu sebagai orang kampung dan orang desa.
Hal itu diungkap saat acara di Pondok Pesantren Darussalamah Lampung. Menurutnya, setiap berkunjung ke Lampung, ia merasa berada di lingkungan yang akrab. Jokowi juga mengungkapkan bahwa hampir setiap minggu banyak warga Lampung datang ke rumahnya di Kampung Sumber. Bahkan ia mendapat cerita masih banyak warga yang ingin bertemu namun terkendala keterbatasan transportasi. Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan kehadirannya di Lampung untuk memenuhi undangan sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dari berbagai kabupaten, termasuk Lampung Tengah, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang, dan daerah lain yang belum sempat dikunjungi karena keterbatasan waktu. Menutup sambutannya, Jokowi menyampaikan terima kasih atas sambutan masyarakat Lampung, serta memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama kunjungan. Rakoda, baik dari yang berkaitan dengan adat, sudah, kemudian yang berkaitan dengan pondok pesantren pada hari ini terakhir, dan setelah itu akan kembali ke Solo. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Salurkan emosi remaja untuk mencegah terjadinya tawuran. Komunitas anak muda Penjaringan Bersatu bersama Polres Jakarta Utara menggelar boxing show di Rumah Susun Mawar Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Utara untuk berbakat dalam pertandingan tinju, olahraga tinju khususnya, sehingga harapan kami bisa nantinya ada atlet-atlet muda yang berasal dari Jakarta Utara. Yang kedua, tentunya dengan acara ini kita berharap bisa menekan jumlah terjadinya tawuran, dan alhamdulillah setelah volume pertama dulu tingkat tawuran di Jawa Utara. Kegiatan yang sudah berjalan untuk kali kedua pada hari ini. Kami tentunya berharap kegiatan ini akan membantu, selama ini sudah sangat membantu menekan tingkat tawuran yang selama ini kita juga tahu bahwa di Jakarta Utara, khususnya di daerah Penjaringan ini termasuk cukup tinggi untuk tingkat tawurannya. Selain menekan angka tawuran, para remaja juga dapat menumbuhkan bakat tinju mereka untuk bersaing di tingkat nasional bahkan hingga internasional. Dari Jakarta Utara, Theo Fadli, Berita Nasional TV. Mengintip lagu paling berkesan di album baru Wouma. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Selanjutnya informasi dari dunia musik Indonesia, pemirsa. Wouma, sebuah album dari grup band The Changcuters yang setelah 6 tahun lamanya akhirnya rilis. Dengan total 11 lagu di dalamnya, inilah beberapa lagu yang paling berkesan untuk personil The Changcuters. Oke, mungkin kalau untuk pertama-tama yang paling beda itu adalah ketika album ini band legendaris The Changcuters kembali menggebrak lewat album terbaru bersama 11 track segar di Wouma. Dalam acara press conference yang digelar di daerah Jakarta Selatan tanggal 25 Juni 2026, album ini resmi diperkenalkan ke publik. Menariknya, sang gitaris Alda mempunyai cerita tersendiri mengenai lagu Ruang Riang. Di mana menurutnya, lagu tersebut memiliki makna ekspresi dalam berkarya dan kebersamaan. di album Wouma ini
semuanya ada emosional tersendiri dan kita tuangkan di situ semuanya. Jadi ada sedih, ada senang, ada kangen, rindu, semua itu ada di situ. Contoh satu lagu versi kamunya. Kayak Ruang Riang itu jadi sebuah tempat kita berkarya penuh kesenangan, penuh keseruan, penuh kebersamaan. Sementara itu drummer The Changcuters, Eric, mengungkapkan lagu Tangguh sebagai yang paling berkesan. Menurutnya lagu itu merepresentasikan The Changcuters yang telah berhasil melalui banyak lika-liku drama kehidupan selama 22 tahun berkarya. Biasanya kita tuh setelah rilis album yang Udah mikirin ya lagi. terakhir, udah langsung mikirin next albumnya ngapain ya gitu. Tapi ya sambil jalan gitu kan, karena kita tuh biasanya bikin album tuh fresh gitu ya. Nggak pernah dari tabungan-tabungan lagu gitu dikeluarin kemudian di album. Jadi emang ngedadak gitu. Kalau masakan tuh mendadak dimasak gitu. Ya, jadi tapi udah dipikirin sebelumnya mau bikin album lagi nih misalnya apa ya ngapain dia ditampung dulu lah ide-ide tersebut biasanya gitu. Nah kenapa kalau di momentumnya 2026 emang alhamdulillah dapatnya di 2026 ya di Album Wow Ma dari The Changcuters sudah dapat dinikmati sekarang juga di DSP kesayangan Anda. Dari Jakarta Selatan, Bagas Kusumo Hadi, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Papua berhasil menggagalkan upaya penyelundupan dan penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi sepanjang Juni 2026. Dari 2 kasus yang dibongkar di Kabupaten dan Kota Jayapura ini, negara berhasil diselamatkan dari kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi ini dibongkar oleh tim Subdit 4 di Piter Ditreskrimsus Polda Papua di Kampung Buai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, di mana petugas mencegat sebuah mobil Hilux yang mengangkut 25 jerigen biosolar. Dari hasil pengembangan, aparat kembali mengendus praktik penimbunan di Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Petugas membuntuti sebuah dump truk mencurigakan hingga ke sebuah rumah yang dijadikan gudang penampungan ilegal. Saat digerebek, pelaku sedang memindahkan biosolar dan minyak tanah subsidi dari dalam rumah ke bak kendaraan. Dari keterangan pelaku yang diamankan sebanyak 3 orang, aparat menemukan keterangan bahwa BBM subsidi tersebut akan dibawa ke kabupaten lain di Papua untuk dipakai dalam aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal energi bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Yang sudah diamankan kurang lebih 4 ton 220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 14 liter. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terlapor adalah, ini terlapor berinisial KKB, ulangi KRB, ini melakukan pembelian BBM biosolar dan minyak tanah dari pengetap-pengetap maupun yang ada di kios-kios, kemudian ditampung yang rencananya akan dijual kembali di daerah Ruja, Meteor, dan Benawa. Secara akumulatif dari kedua kasus tersebut, Polda Papua menyita total 5.635 liter BBM bersubsidi atau 5.095 liter biosolar dan 1.445 liter minyak tanah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal kategori 5. Ditambahkan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk ikut aktif mengawal jalur distribusi energi ini dan segera melapor jika menemukan penyimpangan di lapangan karena sinergi masyarakat dan Polri adalah kunci utama pencegahan kerugian negara. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan pelaku penembakan yang mengakibatkan seorang anggota polisi gugur pada Januari 2024 lalu. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Setelah melakukan pemantauan dan penyelidikan, aparat gabungan Satgas Damai Kartens berhasil mengamankan PP alias P pelaku penembakan anggota Polri Januari 2024 lalu. Terlihat aparat dengan cepat menangkap pelaku di rumahnya di Kampung Bajemba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pelaku yang sudah dikepung aparat hanya bisa pasrah saat akan ditangkap. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan yang bersangkutan ditangkap terkait kasus penembakan Bribtu Anomerta Alvando Steve Karamoy di pos Tawas Satgas Tindak Intan Jaya pada Januari 2024 lalu. Tak hanya itu, pelaku juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan lainnya. Jadi pengamanan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas sejumlah peristiwa gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Intan Jaya. Ini termasuk kasus penembakan terhadap pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Januari 2024 yang lalu yang mengakibatkan gugurnya Bribtu Anomerta Alvando. Hingga saat ini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut guna mengumpulkan keterangan, alat bukti, serta fakta-fakta yang diperlukan untuk kepentingan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, serta mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang dapat membantu pengungkapan berbagai tindak pidana di wilayah Papua Tengah. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, setelah menangkap tersangka TH, Polda Jawa Barat mengungkap secara lengkap kronologi kasus penyekapan dan penganiayaan sadis yang dialami YY selama lebih dari 2 tahun. Dalam konferensi pers, polisi menegaskan kejahatan ini dilakukan secara berulang di 4 lokasi berbeda dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis berancaman hukuman berat. Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik kemudian menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh kekasihnya TH sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, besi hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggalkan dalam kondisi tidak berdaya. Akibat kekerasan yang terus berulang, korban mengalami luka berat, kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya, serta kesulitan berjalan akibat luka di bagian lutut. Selain itu, polisi menjelaskan kasus ini terungkap saat pelaku mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin setelah kondisinya memburuk. Kejelian tenaga kesehatan yang mencurigai adanya tindak kekerasan memicu koordinasi dengan UPTD, Perlindungan Perempuan dan Direktorat PPA Polda Jabar hingga akhirnya laporan polisi dibuat. Setelah melakukan pengejaran selama 10 hari, tim khusus Polda Jabar berhasil menangkap TH di Perumahan Gria Pesona, Ciparai, Kabupaten Bandung. Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pelaku tersangka minta kepada seseorang penjaga kos terakhir untuk mengantarkan korban ke RSUD Ujung Berung. Namun di RSUD Ujung Berung ini ditolak, mungkin bukan ditolak, dimohon untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih besar karena kondisinya ini terlihat parah. Atas perbuatannya, Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Polisi juga mengungkap TH merupakan residivis kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Selanjutnya informasi seputar Piala Dunia 2026. Kemeriahan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 di Meksiko kini bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Pemerintah Kota Guadalajara menghadirkan zona inklusi khusus di area FIFA Fan Festival bagi penyandang disabilitas. Semangat persatuan Piala Dunia benar-benar diwujudkan secara nyata di kota Guadalajara, Meksiko. Sebuah zona inklusi Piala Dunia telah dibangun di dalam area FIFA Fan Festival yang berlokasi dekat Katedral Metropolitan. Fasilitas ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua orang. Pemerintah setempat merancang area ini dengan berbagai fasilitas yang sangat ramah disabilitas. Terdapat jalur landai khusus kursi roda dan ruang interaksi sosial yang didedikasikan bagi mereka beserta para pendampingnya. Kenyamanan menonton menjadi prioritas utama bagi panitia. Bagi para pengunjung, inisiatif ini memberikan makna yang sangat mendalam. Mereka menyatakan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk bersenang-senang dan menikmati hiburan layaknya orang lain. Euforia turnamen ini kini terasa lebih hangat dan bersahabat. Strategi inklusi ini tidak hanya berhenti pada penyediaan tempat saja. Tim Hak Asasi Manusia dari FanFest secara aktif memantau keramaian untuk membantu pengunjung disabilitas dari luar area. Petugas akan membuka penghalang dan memandu mereka hingga masuk ke zona aman. Selain fokus pada aksesibilitas, penyelenggara juga menerapkan standar keamanan yang ketat bagi anak-anak. Selama pertandingan tim nasional Meksiko berlangsung, sempat tercatat ada 17 kasus anak terpisah dari orang tua. Namun semuanya berhasil ditangani dengan sangat baik dan aman. Protokol keamanan seperti penggunaan gelang identitas sangat membantu proses pencarian. Petugas berompi biru bekerja sama dengan agen perlindungan anak setempat untuk memastikan anak-anak kembali kepada keluarganya. Persiapan matang ini patut mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Zona inklusi dan protokol keamanan di Guadalajara ini menjadi contoh nyata kepedulian pihak penyelenggara. Kini, semua orang tua tanpa terkecuali bisa merayakan kemeriahan sepak bola dengan perasaan aman dan gembira. Pesta olahraga yang sungguh membawa kebahagiaan untuk semua. Tim Liputan Berita Nasional TV. Demam Piala Dunia kembali menghidupkan debat klasik di tengah masyarakat Argentina tentang siapa legenda terbesar mereka. Penggemar sepak bola kini terbelah antara rekor prestasi Lionel Messi dan status idola abadi Diego Maradona. Kemeriahan Piala Dunia 2026 kembali membawa ingatan publik Argentina pada dua sosok dewa sepak bola mereka. Di sudut-sudut kota, perdebatan mengenai siapa yang terbaik antara Lionel Messi dan Diego Maradona kembali mengemuka. Sebuah diskusi panjang yang seolah tak pernah ada habisnya. Bagi pengamat statistik dan generasi muda, Lionel Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa. Rentetan trofi bergengsi, rekor pencetak gol terbanyak, serta keberhasilannya membawa pulang Piala Dunia menjadikan Messi sebagai simbol kesuksesan absolut Argentina di era modern. Namun bagi generasi yang lebih tua, nama Diego Maradona tetap tak tergantikan di hati mereka. Maradona bukan sekedar soal juara, melainkan simbol perlawanan dan kecintaan mendalam rakyat Argentina. Statusnya sebagai idola abadi melampaui batas-batas statistik di atas lapangan hijau. Perdebatan ini kini sering disebut sebagai debat antara cinta melawan gelar. Messi dihormati karena konsistensi dan prestasinya yang sangat sempurna. Sementara Maradona dicintai karena karakternya yang manusiawi dan penuh gairah. Para penggemar mengakui bahwa keduanya memiliki tempat khusus yang berbeda di hati masyarakat. Banyak mural kedua legenda ini bersandingan di tembok-tembok kota sebagai bukti penghormatan. Pada akhirnya, keduanya sama-sama dianggap sebagai pahlawan yang telah mengharumkan nama Argentina di mata dunia. Ya, pemirsa, kemenangan tim nasional Kolombia atas Republik Demokratik Kongo di ajang Piala Dunia disambut dengan reaksi luar biasa dari para penggemar. Luapan kegembiraan bahkan membuat para supporter melakukan aksi melemparkan satu sama lain ke udara sebagai bentuk selebrasi. Suasana penuh emosi dan kegembiraan pecah ketika tim nasional Kolombia berhasil menaklukkan Republik Demokratik Kongo. Pertandingan sengit di ajang Piala Dunia 2026 ini berakhir manis bagi sang wakil Amerika Selatan. Kemenangan ini langsung disambut sorak-sorai gemuruh oleh para pendukung setianya. Tingginya adrenalin dan rasa bangga membuat selebrasi para penggemar berlangsung sangat liar dan penuh gairah. Di tengah kerumunan, terlihat para supporter saling mengangkat dan melemparkan rekan mereka tinggi ke udara. Aksi ini menjadi bukti nyata luapan kebahagiaan yang sudah tak terbendung lagi.
Meski terlihat ekstrim, aksi melempar ke udara ini dilakukan dalam suasana penuh sukacita dan solidaritas yang tinggi. Para penggemar dengan sigap saling menangkap kembali rekan mereka sambil terus bernyanyi dan melompat bersama. Atribut berwarna kuning, biru, dan merah khas bendera Kolombia tampak mendominasi lautan manusia. Hasil positif saat melawan Kongo ini sangat berarti bagi perjalanan timnas Kolombia di turnamen. Harapan untuk terus melaju dan meraih prestasi tertinggi di Piala Dunia kini semakin menyala besar di hati seluruh rakyat Kolombia. Dukungan total dipastikan akan terus mengalir hingga peluit akhir turnamen dibunyikan. Ribuan pendukung tim nasional Yordania memadati Teater Romawi kuno di Amman untuk menonton bareng laga Piala Dunia. Meski tim kesayangan mereka harus menelan kekalahan dramatis dari Aljazair, semangat dan dukungan para penggemar tidak surut sedikit pun. Kemeriahan Piala Dunia turut dirasakan di salah satu situs bersejarah paling ikonik di Amman, Yordania. Ribuan warga berkumpul di Teater Romawi untuk menyaksikan laga sengit antara tim nasional Yordania melawan Aljazair melalui layar raksasa. Suasana nobar di bawah langit malam ini terasa sangat megah dan meriah. Laga berjalan sangat mendebarkan dengan aksi jual beli serangan dari kedua kesebelasan. Namun pada akhirnya, Yordania harus mengakui keunggulan Aljazair dan menelan kekalahan. Hasil yang mengecewakan ini tentu menjadi ujian berat bagi langkah mereka di turnamen. Kendati timnya kalah, para supporter Yordania justru menunjukkan sikap dan kesetiaan yang luar biasa. Mereka tetap bertepuk tangan dan mengeluh-elukan nama para pemain sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan deras mereka di atas lapangan. Prinsip mereka sangat jelas, yakni tetap bersama tim baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Masyarakat yang hadir di Teater Romawi menyatakan rasa bangga terhadap performa tim nasional yang telah berjuang hingga peluit akhir. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil air mata, tetapi tentang rasa solidaritas dan kebanggaan sebuah bangsa. Informasi menarik seputar Piala Dunia 2026 masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Selanjutnya pemirsa, masih seputar Piala Dunia 2026, ribuan pendukung tim nasional Brasil tetap bertahan di pantai Copacabana meski diguyur hujan deras. Mereka berpesta merayakan kemenangan telak tim Samba atas Skotlandia dengan skor 3-0. Cuaca buruk dan guyuran hujan deras di Rio de Janeiro nyatanya tidak mampu menyurutkan semangat ribuan pendukung tim nasional Brasil. Di kawasan ikonik pantai Copacabana, lautan manusia tetap memadati area nonton bareng meski hujan terus mengguyur tanpa henti. Ribuan penggemar sepak bola ini membuktikan kesetiaan mereka kepada tim Samba. Kedinginan dan pakaian yang basah kuyup tidak menghentikan tarian dan nyanyian mereka di sepanjang pesisir pantai. Pengorbanan para supporter pun terbayar lunas oleh performa luar biasa para pemain di lapangan hijau. Tim nasional Brasil sukses tampil dominan dan menghancurkan pertahanan Skotlandia tanpa ampun, memastikan kemenangan meyakinkan 3-0 bagi Brasil. Kemenangan telak ini langsung disambut dengan pesta meriah di bawah guyuran hujan. Bagi masyarakat Brasil, hasil ini bukan sekedar kemenangan biasa, melainkan pembuktian ketangguhan tim sekaligus alasan untuk terus merayakan sepak bola yang sudah menjadi detak jantung mereka. Sementara itu pemirsa, demam Lionel Messi kembali melanda Benggala Barat, India. Para penggemar setia sang legenda sepak bola merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dengan pesta meriah bernuansa biru putih. Antusiasme ini sekaligus menjadi dukungan bagi tim Tengo yang tengah berlaga di Piala Dunia 2026. Puluhan penggemar ikon sepak bola Argentina, Lionel Messi, berkumpul di kawasan Ichapur, Benggala Barat, India untuk merayakan ulang tahun sang bintang yang ke-39. Perayaan ini digelar depan rumah seorang penjual teh sekaligus penggemar berat Messi, Shiv Shankar Patra, yang rumahnya sengaja dicat dengan warna biru putih khas tim nasional Argentina. Para penggemar tampak bersukacita, memotong kue ulang tahun, menyanyikan lagu selamat ulang tahun, serta menggelar upacara penghormatan pada patung sang legenda. Kue tersebut kemudian dibagikan kepada anak-anak dan warga setempat.
Sebuah bendera raksasa bertuliskan "Saya Cinta Argentina" beserta poster sang pemain turut membentang menghiasi jalanan. Bagi para penggemar di India, Messi sering dijuluki sebagai dewa sepak bola. Mereka kagum dengan konsistensi sang kapten yang dinilai tetap tampil luar biasa layaknya pemain berusia 19 tahun. Bagi para penggemar di India, Messi sering dijuluki sebagai dewa sepak bola. Mereka kagum dengan konsistensi sang kapten yang dinilai tetap tampil luar biasa layaknya pemain berusia 19 tahun meski kini sudah menginjak usia 39 tahun. Saat ini Messi tengah memainkan Piala Dunia ke-6-nya bersama Argentina di Amerika Utara. Penampilan gemilangnya dengan perolehan 5 gol dari 2 laga awal membuat harapan penggemar semakin besar untuk kembali melihat Messi mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. Ribuan penggemar tim nasional Maroko turun ke jalanan ibu kota Rabat untuk merayakan kemenangan tim kesayangan mereka. Skuad Singa Atlas berhasil meraih hasil gemilang setelah mengalahkan Haiti dalam lanjutan Piala Dunia 2026. Suasana meriah mewarnai jalanan ibu kota Rabat. Ribuan supporter tim nasional Maroko berpesta merayakan kemenangan tim kesayangan mereka atas Haiti di ajang Piala Dunia 2026. Lautan manusia menyemut di pusat kota sambil membawa bendera merah bintang hijau kebanggaan negara mereka. Sorak-sorai nyanyian dan bunyi klakson kendaraan terus bergemuruh menciptakan atmosfer kegembiraan yang luar biasa di tengah masyarakat. Julukan Singa Atlas kembali menggema di seluruh penjuru kota. Para penggemar merasa bangga dengan performa tim yang terus menunjukkan kualitas terbaik mereka di panggung dunia. Kemenangan atas Haiti ini semakin mengukuhkan posisi Maroko sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan. Hasil gemilang ini juga membawa harapan besar bagi warga Maroko agar tim nasional mereka bisa mengulang sejarah manis seperti pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Dukungan penuh akan terus mengalir dari kampung halaman untuk mengiringi langkah skuad Singa Atlas di pertandingan selanjutnya. Kemeriahan Piala Dunia 2026 kembali terlihat di kota Monterrey, Meksiko. Penggemar Korea Selatan, Afrika Selatan, serta warga lokal Meksiko berbaur merayakan pesta bersama sebelum tim Bafana mencetak kemenangan bersejarah 1-0 atas pasukan Taeguk Warriors. Suasana penuh keakraban dan kegembiraan mewarnai kota Monterrey jelang laga Piala Dunia 2026. Penggemar dari Korea Selatan, Afrika Selatan, serta tuan rumah Meksiko berkumpul dan berpesta bersama dalam semangat persaudaraan. Mereka saling berbagi nyanyian, tarian, serta membentangkan bendera kebanggaan masing-masing. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan berbagai budaya dan negara dalam satu perayaan besar di luar lapangan. Pesta meriah para supporter ini menjadi pengantar menuju pertandingan sengit di atas lapangan hijau. Dalam laga tersebut, tim nasional Afrika Selatan atau yang dijuluki Bafana tampil mengejutkan dan berhasil menaklukkan Korea Selatan. Kemenangan bersejarah dengan skor tipis 1-0 atas pasukan Taeguk Warriors tersebut disambut gembira oleh para pendukung Afrika Selatan. Hasil positif ini sekaligus mendapat catatan menarik dalam pergelaran turnamen akbar tahun ini. Rekam CCTV pencuri santroni toko kelontong di Goa. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, viral di media sosial seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri uang di sebuah toko kelontong di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat pemilik toko sedang sholat dengan berpura-pura menjadi pembeli. Akibatnya, korban kehilangan uang tunai di laci kasir sebesar lebih dari Rp800.000. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan aksi pencurian uang oleh sebuah toko kelontong. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Pelaku yang datang berpura-pura sebagai pembeli dengan cepat menggasak uang ratusan ribu rupiah dari dalam laci etalase. Aksi ini dilakukan saat toko korban sedang tidak dijaga karena pemiliknya tengah melaksanakan sholat maghrib. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung menggasak uang tunai yang diperkirakan berjumlah lebih dari 800 ribu rupiah. Pemilik toko baru menyadari jadi korban pencurian setelah melihat laci kasirnya sudah terbuka, lalu memeriksa rekaman CCTV. Menurut korban, aksi pelaku tergolong nekat karena kondisi jalan di depan toko sebenarnya sedang ramai lalu lintas. Saya punya laci, saya kira dia ngambil, ternyata saya masuk kembali lagi dari CCTV, oh ternyata beda orangnya. Kira saya lihat juga, oh berarti beda. Jadi ke sebelah kak juga, lihat juga, mau tahu dari mana dia datang, oh mungkin dari Honda kena parkir motornya, baru datang ke sini ambil. Kasus pencurian ini kini sudah ditangani dan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Penjaga toko atau pemilik toko pada saat itu sedang beribadah atau akan melakukan sholat maghrib. Pelaku kemudian melihat situasi dan membuka laci daripada toko Aan, di mana dalam laci tersebut berisi uang dan mengambil sejumlah uang. Kini korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Seorang wanita berinisial RA 26 tahun yang berprofesi sebagai caddy golf atau pramu golf diduga menjadi korban penganiayaan seorang pria di kawasan lapangan golf Modern Land, Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang. Seorang wanita yang bekerja sebagai caddy golf atau pramu golf menjadi korban dugaan penganiayaan di kawasan lapangan golf Modern Land, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi pada Selasa malam. Korban ditarik dari atas mobil hingga terjatuh ke tanah, lalu diinjak pelaku. Akibatnya dari hasil visum korban mengalami luka robek di bagian kepala, serta luka lebam di kening, pipi, dan bibir akibat dugaan tindak kekerasan tersebut. Ditemui pada Jumat, Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Heris mengatakan tim penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota telah melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah kami penyidik Satreskrim telah melakukan serangkaian tindakan, mulai dari menerima laporan polisi, memeriksa korban dan saksi-saksi, melakukan visum, menyita barang bukti, serta mendalami rekaman CCTV. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan korban dan saksi, kumpulkan alat bukti, serta mendalami rekaman CCTV untuk mengungkap motif tindakan kekerasan pelaku yang disinyalir dikenali korbannya. Polisi telah mengetahui identitas terduga pelaku, yakni berinisial FF, dan tengah memburu keberadaannya. Dari Tangerang, Banten, tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.